Menghitung hari jelang Ramadan, harga sembako kembali naik. Bukan hal baru kan pemirsa? Kondisi mendadak naik rasanya sudah jadi pola yang berulang setiap kali mendekati hari raya. Memang sih kenaikan harga bahan pokok ini tidak terlepas juga dari hukum ekonomi, yaitu mengenai supply and demand. Di mana ada permintaan yang meningkat, penawaran pun ikut meningkat. Belum lagi kalau ada faktor alam dan musim yang tentu berpengaruh juga di tanah air, hingga stok barang menjadi langka. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kondisi tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti ada panic buying di tengah masyarakat karena takut kehabisan stok barang, hingga sembako akhirnya menjadi langka di pasaran? Atau justru sebaliknya? Ada perubahan perilaku belanja pasca COVID-19 hingga stok barang berlebih karena daya beli masyarakat yang menurun. Saya Anggi Pasaribu akan mengulasnya untuk Anda dalam Inside Story Curahan Hati Pedagang Pasar Jelang Ramadan. Inside Story with Anggi kembali lagi bersama saya Anggi Pasaribu, dan untuk episode kali ini adalah episode yang paling dinanti-nanti oleh kaum emak-emak gitu kan, karena sekarang saya udah ada di Pasar Keramat Jati. Ini adalah salah satu pasar tradisional terbesar di DKI Jakarta yang menjadi tujuan utama ibu-ibu. Karena apa? Begini pemirsa, biasanya nih kalau udah tinggal menghitung hari karena akan bulan puasa, ini biasanya ibu-ibu udah mulai berhitung, udah mulai agak sepanang-sepanang dikit karena harga kebutuhan pokok yang mendadak naik. Telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging apalagi. Nah, yang kayak gini-gini nih kadang-kadang yang membuat ibu-ibu atau emak-emak tuh mulai degap-degup gitu kan ya. Gimana enggak? Soalnya tuh kalau udah urusan perut, bukan cuma perut sendiri, perut suami, perut anak, asal jangan perut suami atau istri orang aja yang diurusin ya. Ini udah jadi prioritas utama gitu kan ya. Puasanya belum, tapi pusingnya udah mulai ada. Karena biasanya harga bahan pokok ini mendadak naik itu udah jadi pola. Nggak cuma jelang Ramadan aja, tapi biasanya saat hari raya, Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru, itu udah pasti polanya akan berulang. Nah makanya sekarang saya dengan tim Inside Story mau masuk ke dalam, kita mau cek gimana sih kondisi bahan pokok sekarang ini. Yuk sama-sama. Kita mau ditemenin katanya ngelihat bahan sembako sama Pak Oyo. Ini tempat sayur dan tempat bahan pokok lain. Iya, cabai-cabayan. Bu, sekarang harga cabai sekilo berapa, Bu? Cabai keriting yang super 50.000. 50.000. Ya, yang super kan ada KW-KW-an, ada 1, 2 gitu. Ini paling nomor 1 yang pilihan bener-bener nggak ada BS-nya. Oke. Kalau yang belum pilihan paling 40 gitu, 45. Kalau ini yang ori. Kalau ini udah mulai naik belum sih, Bu? Udah, tapi lumayan sih. Udah lumayan naik. Naik. Kalau bisa kan jangan naik. Maunya juga kan nggak naik ya, Bu ya? Iya. Udah dari kapan, Bu, naiknya? Seminggu udah ada? Udah ada 2 mingguan. Oh, udah ada 2 mingguan. Kalau cabai-cabai, semua sih sayur juga pada naik. Bawang gitu semua juga udah cabai, naik. sayur, sawi apa semua pada naik. Bayam biasa seikat 2.000, sekarang 5.000. Berarti emang Ibu dapat harganya tuh dari pemasoknya mau udah mahal. Pemasoknya udah naik gitu. Mungkin dari pasokannya sono mungkin dia banyak BS-nya, jadi jatuhnya segini gitu. Jadi jatuhnya agak mahal. Karena air hujan kan cepat pada busuk. Tapi kenapa setiap lebaran harus selalu naik ya, Bu ya? Iya. Setiap Ramadan apa harus naik, Bu? Iya, pasti. Pernah nggak dinaikin gitu, Bu? Gimana dari pasokannya kalau saya, Neng, ya pengennya saya juga nggak naik, normal-normal aja, tapi kadang di sononya naik gitu. Iya. Ibu biasanya ngambilnya dari mana, Bu, kalau untuk pemasoknya? Dari pasar induk.
Oh, langsung dari pasar induk. Iya. Emang cuma dari sana aja atau ibu terbuka untuk beberapa Kadang ada pilihan pengirim lain? yang dari kampung apa gitu, maksudnya bawa bawang nih 20 kilo apa berapa ya saya beli gitu. Oh, Tapi kebanyakannya di pasar induk. langsung dari Langsung sana. dari pasar induk. Kepikiran nggak Bu untuk ngambil langsung aja deh dari apa namanya Petani. dari petani gitu? Nggak kepikiran, masalahnya lagi begini pasarnya. Maksudnya nggak serame dulu lah sebelum Covid ya. Sekarang kan lagi turun banget ini apa jualan pada lagi sepi gitu. Jadi paling habisnya juga 10 kilo, 5 kilo. Jadi kalau dipikir-pikir ongkosnya nggak nyampe dan jatuhnya mahal ya. Neng. Jauhnya malah lebih mahal kalau dari petani. Kalau kita dari petani. Masalahnya kan kita ngambilnya nggak banyak. Oh iya Kalau benar. kita ngambilnya seton, 2 ton gitu bisa dibagi-bagi gitu. Soalnya sini habisnya nggak banyak. Paling 10 kilo, 5 kilo gitu. Kalau waktu harganya aja belum naik, penjualannya agak lambat gitu ya Bu? Gimana kalau sekarang udah naik? Kalau menurut saya ya, dari saya yang rasain paling melemah kayaknya bulan-bulan dan tahun ini. Tahun ini ya? Saya jualan dari 95, merasakan sesepi ini baru ini. Saya Covid pun nggak begini parah ya. Kalau ini bener-bener deh gratis. Malah ya. setelah Covid makin sepi. Harusnya kan kita rame ya. Iya, Tapi iya. ini malah nggak itu. Sepi lah ibaratnya apa ya gimana ya. Apa pada kurang itu ya ekonomi tabungannya udah pada menipis kali dia irit-irit mungkin gitu. Biasa beli saon beli aja 5.000. Ini 5.000 cabai bawang bisa nggak gitu. Oh lebih irit. Iya, jadi dia lebih irit. Kalau lakunya mah laku cuma lebih irit gitu, Neng. Iya, ini Iya. sekarang juga udah jam Ini masih begini dari pagi. 11 dari pagi ya. Tadi Iya. kita nyampe jam 8, jam Tahun 9. saya biasanya 10, 5, paling sekarang 4. 4 aja ngos-ngosan kan banyak banget kan. Iya. 50% juga enggak. Iya. Iya. Tapi emang semuanya, Neng. Maksudnya enggak sayur. Semuanya terdampak ya kayaknya Padahal ya. kan ini Sepi. kebutuhan kita sehari-hari. ya. Betul. Cuma emang lagi sepi, ya udah ikutin aja. Yang penting nggak ada Covid, sehat semua udah. Yang penting itu dulu ya Bu ya. Iya. Nanti perlahan juga pasti. Perlahan, mungkin habis lebaran apa gimana. Atau mungkin nanti kali Bu pada Iya. saat udah mau Lebaran atau Idul Lebaran. Fitri ya. Iya. Ya kita sih berharapnya jangan tunggu Lebaran ya. Iya. Tunggunya nanti minggu depan lah udah mulai ramai Rame lah, lagi. iya. Ada acara buka puasa bareng, biasa kan gitu ya Bu ya. Biasanya gitu, iya suka rame-rame gitu. Jadi kan kebutuhan Kalau bahan puasa pokok emang begitu. biasanya nggak rame. Gitu kan. Ya kan sebentar lagi nih biasanya udah pada orang nyetok-nyetok gitu. Ini belum Iya. ada. Biasanya nyetok mede dulu deh, ntar keburu nggak ada duit gitu. Nyetok ini gitu. dulu. Ini belum ada. Iya. Kita coba lihat deh Bu, siapa tahu minggu depan kan Iya. udah mulai rame, orang udah mulai Yang penting puasa. Covid-nya udah nggak ada. Jadi kita biar sepi tenang gitu ya. Gitu ya, Bu, ya. Was-was. Iya. Makasih ya Ibu ya. Saya coba muter, mudah-mudahan laku nih Bu. Dalam waktu dekat. Amin. Ayo kita coba lihat tempat lain. Itu tadi kalau dari sayur-sayuran. Kita coba lihat beras. Selamat siang. Gimana Bu penjualan beras dalam waktu dekat ini? Berkurang, Turun drastis ya Bu ya? turun drastis soalnya berasnya lagi naik, Mbak. Oh ya, sekarang berapa Bu harganya? Harganya itu kalau yang benar-benar pulen 1 kilonya 10.600. Itu pun jelek banget. Berasnya kayak sini nih Mbak, yang polos Mbak, yang nggak ada gambarnya. Ya, Iya, ini jelek. Jeleknya gimana Bu? Ya tuh ya kayak gitu warnanya. Oh, warnanya nggak bersih ya? Nggak putih? Nggak putih. Oh, ini dapatnya dari sana itu begini? Iya, dari sana udah begini. Oke. Ini udah bersih sih? Ini blok Thailand. Iya. Iya kan? Kalau yang dari Bulog itu yang itu. Yang ini? Iya. Ya, yang kanan Itu dari- kecil. Yang ini ya? Ini? Itu barang dari Bulog. Ini barang dari Bulog. Ini berapa nih Bu sekarang? Ini berapa? Ini ukuran? Oh, ini yang 5 kilo. Ya, 5 kilo ini berapa sekarang Bu? 5 kilo kalau yang satuan 50. Tapi kalau beli yang 10 bungkus itu kan hitungan satu karung 50 kilo. Itu 490. Jadi satunya jatuhnya 49. 490.
kalau beras merah, beras hitam gitu lebih banyak nggak Bu yang beli? Sekarang kan lagi musimnya orang hidup sehat gitu kan ya Bu ya. Apa mungkin jangan-jangan lebih laku nggak yang beras merah Ya ada sih, cuman dicampur sama beras putih. gitu ya? Soalnya kalau beras merah aja rasanya kurang nikmat. Karena kan hidup sehat karena beras merah aja. Gitu. Rasanya kan sepok gitu loh, Iya, Teh iya. Resi. Tapi nggak jadi kebalik gitu. Jadi permintaan yang beras merahnya lebih besar gitu daripada yang beras biasa. Tergantung kayak gitu kan. Lagi pula kalau beras merah itu kan mahal. 1 liter 13. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Banyak pengaruh, peminatnya sedikit sih. Seleranya nggak terlalu mempengaruhi. Terus Ibu jualannya gimana dong Bu? Ini kan harga udah pada naik semua kan ya? Iya. Udah dapat Jadi- dari pasokannya juga begitu ya Bu? Iya udah segitu. Jadi orang yang biasanya beli 20 kilo sekarang udah berkurang jadi 10 kilo. Kenaikannya drastis nggak Bu kalau sekarang? Iya drastis banget. Jadi berapa persen sih itu nggak Bu? Jadi kayak apa ya, kayak kemarinan beras Solo yang super aja saya bisa jual 530, itu pun udah untung. Sekarang udah 620, Udah lumayan udah banget. 70 kilo per karung. Per kapan tuh naiknya Bu? Seminggu atau 2 minggu ini? Udah sebulan yang lalu. Udah sebulan yang lalu naik. Ibu sendiri ada strategi nggak Bu supaya di tengah penjualan, bukan penjualan sih, di tengah harga naik, mungkin ada yang Ibu lakukan misalnya dilebihin kah? Atau mungkin diberikan apakah gitu, ada nggak Bu? Maksudnya dilebihin? Kan misalnya nih ada beli 5 bungkus gitu kan, yaudah deh ntar saya kasih bonus apa gitu. Oh enggak. Enggak ya, berarti ya Masalahnya- udah ya. Agak susah Masalahnya juga. kalau sembako itu sedikit, Susah ya. sedikit keuntungannya. Kecuali kalau langganan tiap harian kayak gitu, kayak pedagang tiap hari ambil tiap hari 5 liter gitu dalam setahunnya sekian gitu, baru kasih kayak THR, entah sarung, entah berupa paketan kayak gitu gitu. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Tapi kalau udah sembako sedikit banget. harga naik ya udah tinggal terima gitu ya Bu. Iya. Kalau beli beras misalnya 5 kilo, kan satu bungkus isinya 5 kilo, 5 harganya kilo. 50.000. Tapi kalau ambilnya 10 bungkus berarti 49. Ya paling cuma dipotong Iya, harga. potong harga. Karena kan sebenarnya permintaan tuh banyak ya Bu ya. Berarti sebenarnya kalau ini kita lihat waktu masih minggu depan nih puasa, berarti kan sebenarnya masih bisa keluar juga kan ini barang gitu. Iya, tapi kalau jam segini kan yang pembeli udah 1-2. Iya ya. Sekarang ini kan pasar tradisional itu kan nggak seperti dulu. Kalau dulu pasar tradisional itu kan memang tujuan masyarakat belanja itu di pasar tradisional. Karena lebih murah. Ya, tujuannya kalau yang menah ke atas ke supermarket, kalau yang Betul. menah semua ke pasar. Kalau hari ini kan semua udah bisa online, Iya. apapun bisa online. Jadi kalau yang ke pasar itu udah berkurang banyak, Mbak Arti. Jadi bisa berkurangnya itu bisa 50%. Sekarang karena ada online. Karena online itu juga bukan cuman kayak pakaian kayak apa, tapi kan sayur, Nah, iya. sembako semua saya sendiri juga online. Online. Iya. Saya beli tisu juga kadang-kadang udah online Bu. Makanan mateng pun, minuman Iya. online juga. Berarti Ibu perlu ini nih, masukin ke online. Kalau kami Udah belajar belum tuh Bu? Berarti nanti perlu tuh ada pelatihan untuk apa namanya para pedagang yang di pasar tradisional supaya fasih sama digital. kemarin sudah dibuatkan sama Pasar Jaya. Oke. Sewaktu COVID pertama namanya apa dulu? PPKM ya. PPKM. Pertama itu dulu dibuatkan sama Pasar Jaya, websitenya Pasar Jaya belanja online, dan kami sudah punya berjalan sampai sekarang. Banyak pelanggan kami itu waktu lagi sedang rame-rame itu rame sekali. Banyak orang belanja karena memang semua toko-toko kan harus tutup. Betul. Yang boleh buka kan kami yang dagang-dagang makanan atau yang dagang sembako gitu kan. Jadi pada belanja ke kami, pelanggan kami juga udah lumayan banyak. Cuman karena websitenya hanya itu, bukan aplikasi, ya jadi yang nggak seperti aplikasi, cuman ya rame juga sana. Dan sebagian besar yang online itu bukan cuma sebagai pembeli biasa, tapi sudah
menjadi pelanggan sekarang. Iya. Sudah enak. Itu enak itu Bu, apalagi itu tuh saya lihat tuh ada scan untuk membeli minyak goreng, coba tuh dia ini tuh teman-teman. Iya kan kalau Ibu pembelinya tukeran nomor handphone bisa disimpan, bisa di scan tuh kan di toko beras Family gitu. Jadi kalau mau beli bisa tinggal langsung di scan, berarti tinggal aktif digitalnya. Kalau di pasar bisa online-nya itu jadi bisa bukan satu macam, misalnya beli tisu. Kalau di kami itu bisa semua yang ada di pasar ini cukup kirimkan pesan ke kami, bisa daging, ayam, ikan, sembako, sayur, telur, pokoknya semua ada, tinggal dipesan saja, udah sebentar lagi berapa jam kemudian Gojek udah nyampe, karena kami kan di pasar semua ada tersedia, jadi nggak pakai lama. Kalau pakai aplikasi kan bayar dulu, kalau kami kan udah yang penting pesan aja, nanti Gojek sampai tinggal COD bisa. Kadang kalau sudah menjadi pelanggan di kami, di online kami itu malah kadang-kadang kan yang ada pembantu, bosnya lagi di luar negeri gitu ya, bayarnya besok, kalau udah ada bosnya ada bisa gitu. Di kami. Berarti sekarang udah mempermudahkan itu dong kalau pembeli mau belanja di pasar Kramat Jati ini. Bisa, kami itu sudah terbiasa kayak gitu di Pasar Kramat ya Jati. ini menarik nih, ini berarti menjadi strategi baru untuk para pembeli ya. Iya, jadi kami kalau misalnya yang offline, yang belanja offline sedikit, kami sudah terbantu dengan yang online. Ini saya ada beberapa contoh ya. Nanti saya contohkan ini, kalau yang Tapi para pedagang lain udah bisa fasih belum itu? sudah itu, tapi ya nggak melalui aplikasi, masih sebatas website kan, jadi yang buka atau enggak website tukeran nomor WhatsApp deh yang paling gampang gitu kan? itu baru sebatas itu. Tukeran WhatsApp, Ibu saya mau beli ini beras hijau gitu kan ya Bu. Berarti nanti saya bisa ya tukeran nomor sama Ibu ya? Bisa. Beli beras merah gitu kan buat diet. Iya, ini contohnya seperti ini, tinggal dipesan ya kan. Oh iya, Beras, tuh ada. iga sapi, wortel, kentang, terus daun, tomat. Oh berarti nanti ini yang Ah. sapi ngambil ke daging, ini sayur ke sana gitu, Iya, baru dikumpulin. Kan mereka ditelepon-teleponin aja, Iya. udah nganterin ke warung saya di atas gitu. Jadi nanti tinggal di situ, terus mereka tinggal dikirim bonnya, terus nanti mereka langsung transfer gitu, tuh kayak gini. Ini berarti solusi mudah Iya. belanja baru di Iya. pasar tradisional. Iya. Sih. Pokoknya kalau misalnya di online itu kan biasanya satu macam ya Mbak. Jadi kalau di kami bisa semua ini. Lebih banyak ya. Iya. Iya. Kalau dulu itu kami kalau 1 bulan selama puasa sampai lebaran itu, keuntungan 1 bulan selama puasa sampai lebaran itu sama dengan hari biasa 5 bulan. Keuntungannya terlalu dulu. Masih belum musim offline ya, masih banyak Semuanya pembelinya, offline. masih offline. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa seperti itu lagi ya Bu, udah. Kecuali kalau ada pesanan buat jaga fitra itu baru. Terus kayak itu paketan, itu udah pesanan itu paketan sama minyak. Ya betul. Ya memang momentumnya sekarang kayak begitu sih ya. Ya kalau nggak ngikuti itu nggak Mati jalan. langsung. Iya, Iya. mati. Terus apa lagi Bu biasanya kalau di pasar sini kan ada beras, tadi kita udah ada cabai, segala macam. Daging Daging ayam, paling ya. ikan. Telur. Iya. Iya. Hah? Ya, yang lagi dan susah. Yang lagi naik dan susah, kalau hari ini sih nggak terlalu susah Pak, naik tapi ada barangnya gitu. barang selalu ada ya. Selalu ada. Ada terus tapi Ada. ya harganya naik. Harganya naik tapi nggak, hari ini tuh nggak ada yang sulit, maksudnya ada barangnya. Yang Naik biasanya tapi sulit iya. itu apa? Kalau kemarin itu minyak Pak, Oh. waktu minyak aja itu, tapi Yang kalau susah. sekarang yang kemasan juga ada, yang curah ada, sekarang ini yang minyak kita ada. Tapi ya yang paling laku minyak kita, Minyak tapi kita. barangnya Barangnya tersendat-sendat. tersendat-sendat. Iya. Ini aja belinya di aplikasi ini. Oh. Karena susah nyarinya. Karena susahnya. Nanti hari Jumat baru mau masuk dari Itu aja belinya kayak gini pasangan-pasangan. Jadi 10 karton. Jimmy. Jadi 10 karton sama maizena 3 karton. Oke. Jadi sekarang semua barang tuh sebetulnya udah ada ya. Ada cuman harganya. Hanya harga, masalahnya hanya di harga.
Cuman kan itu masyarakat juga udah paham sebetulnya Iya, ya udah kalau ada kenaikan harga. Oke, kita coba lihat yang lain, Ibu. Apa daging? Ini terang ya? Gimana, Bu? Taunya? Nah kan beda. Kan beda. Itu kan beda gelap. Beda. Oh. Nah, jadi kalau dia rusak, Coba-coba teman-teman di zoom ke sini. Pak, selamat siang Pak. Nanya dong Pak, ini impor atau lokal nih Pak dagingnya? Lokal, Bu. Yang ini lokal. Pak, saya kesini boleh ya Pak ya? Ya, ini daging juga seporsinya naiknya belum begitu naik, Bu. Harganya sekarang belum terlalu naik Pak katanya. Iya, iya, masih 130 lah sudah. Oh sekarang masih 130, masih sama. Ya, Harga dari pemasoknya juga masih segitu Pak. Cuma biasanya akan naik kalau udah biasanya deket-deket mau 3 hari lagi biasa sih. 3 hari lagi atau 3 hari sebelum puasa Pak? Sebelum puasa. Oh 3 hari sebelum puasa justru. Oh berarti ini agak berbeda ya kalau polanya daging dengan Yang mudah-mudahan ya jangan naik. bahan pokok. Oh yang udah-udah gimana Pak? Yang udah-udah tetap naik ya? Jangan naik dari sananya. Oh Pengunjungnya soalnya kan. pengunjungnya agak kalau sekarang yang belum naik aja permintaannya lumayan banyak nggak Pak? Walau biasa aja Turun ya? Karena kalau yang di bawah kan katanya penjualannya agak menurun. menurun. Iya. Kalau sekarang justru lagi adem-ademnya, Ya, tapi penjualan nggak tinggi-tinggi banget gitu ya Pak. Kalau nanti misalnya harganya naik, ya Biasanya- terpaksa ya kita harus naik. 140. 140. Sekarang udah 130. Biasanya paling tinggi Pak pernah ngejual harga daging tuh saat lagi tinggi-tingginya itu berapa Pak? Paling tinggi-tingginya ya lebaran 150. Paling tinggi itu 150. Normalnya 130. Sekarang masih 130. Padahal ini lokal ya. Lokal. Kalau impor kurang tahu dah. Oh, oke. Kalau impor sih Pak Haji. Kenapa? Pak Haji tahu impornya. Pak Haji itu yang impor. Ah, suka ngambil impor ya. Ini daging apa sih Pak by the way? Mana? Ini daging apa? Sapi. Ini apa? Ya, ini cingur. Ini lidah. Ini satu ekor aja masih banyak saya. Biasanya kalau begini jam sekarang udah habis Pak. Iya, jam pengunjungnya udah jam segini mah udah. Tapi ini malah masih ada gitu ya. Ada satu dua ada. Oke, makasih Pak Lili. Jadi begitu pemirsa, sekarang ini kan memang daya beli masyarakat sedang turun ya. Jadi kalau tadi kita dengar cerita dari Pak Lili, penjual daging sapi lokal, kalau sekarang aja harga belum naik, memang stok dagingnya itu masih cukup banyak. Kalau dulu sebelum Covid, biasanya jam segini itu kan udah habis gitu ya. Kalau udah jam-jam 10 ke atas lah. Tapi sekarang tuh stoknya juga masih banyak dan sekarang harganya masih 130.000. Belum ada kenaikan dari pemasoknya. Yang berharap sih katanya jangan sampai ada kenaikan. Cuman untuk penjualan daging ini memang berbeda dengan penjualan bahan pokok lain kayak telur, cabai, bawang gitu yang udah mulai naik dari 2 minggu yang lalu. Kalau daging itu biasanya kenaikannya 3 hari sebelum puasa. Nah itu tadi lokal. Kita coba tanya yang impor. Selamat siang Pak. Daging impor ya nih Pak? Ini lokal ini. Ini loh. Oh impornya yang? Oh yang ini aja. Gimana Pak harga dan penjualan daging impor? Jual daging impor sekarang lagi harganya dari sana udah naik, tapi di sininya belum naik sih pelan. Oh gitu. Harganya Oh justru kalau dari pemasok katanya kalau impor ini udah naik, tapi justru bapaknya belum dinaikin harganya. Nggak untung dong. naik emang Pembelinya sedikit. pembelinya iya. Oh. Ada daging begini orang ini naik belanja. Oh, Ya. karena memang peminatnya Ya, masih sedikit, masih sedikit. jadi belum dinaikin. Belum dinaikin. Sekarang berapa nih Pak? Kalau dari pemasok? Dari pemasok sekarang 100 lebih, 100 20, 100? enggak, cuma 110 atau 105. Oh, berarti sebenarnya memang masih di kisaran 110 sampai 120 ribu lah kalau untuk daging impor ya. Tapi belum dinaikkan karena memang peminatnya masih sedikit. Kalau untuk yang lokalnya sendiri, Lokalnya sendiri 13-14. sekisaran itulah ya. Nah, tadi juga saya muter harganya masih di situ. Iya. Kalau penjualannya sendiri gimana Pak? Jualan sendiri untuk saat ini sekarang dia keadaannya begini pasarnya. Masih Iya.
masih ini ya. Tadi saya sempat nanya ke penjual yang lain, Pak. Iya. Katanya sekarang jualannya agak pelan gitu. Bukan pelan lagi, malah tong daging keadaannya lagi begini, malah bagaimana gimana pada semua tong daging semua. Jadi Untuk bukan pasar sini aja, seluruh pasar. kalau dari Pak Hajodi sendiri, ini nggak terbuka untuk pemesanan online gitu nggak, Pak? Atau memang hanya nunggu aja di Aja pasar? nunggu aja, pelanggan aja pasar. Hanya nunggu aja di Iya, sini? jual pelanggannya pasar nunggu aja. Tapi nanti lama dong Pak jualannya? Ya, lama gimana maksudnya? Kan kalau pakai orang bisa pesan lewat online gitu, pesan lewat WhatsApp kan lebih gampang, Pak. Jalan sekarang sama juga. Sama juga, tapi ini juga kalau lagi Pak Jody kali yang nggak mau belajar pakai WhatsApp penjualan gitu atau aplikasi ribet kali. Ribet, ya. Enggak. Tuh kan. yang ini aja, yang manual aja, yang apa ada aja lah. Gitu. Tapi boleh kali Pak Iya. belajar Pak, Insya biar Allah. cepet Iya, jualan. insya Lumayan kan. Iya, depannya main saung. Tapi kalau mulai naik atau mulai laku 3 hari sebelum Lebaran gitu sekarang ini kira-kira gimana nih? Ntar, ini mah masih biasa-biasa aja, ntar ininya mau mungkaan berapa hari, 3 hari, 2 hari itu baru. Biasanya mulai Iya, naik mau ya. puasa 2 hari, 3 hari itu. Kalau kayak gini Pak Jody ngambilnya dari satu supplier aja atau dari beberapa orang pemasok? Jadi satu supplier lah, dan masuk ke satu supplier. Cuma dari satu Iya, pihak aja ya? Iya. Nggak dibanding-bandingin gitu Pak dengan pemasok yang satu? Siapa tahu ada harga yang lebih murah. Kalau untuk daging lokal semua udah seluruhnya Sama semua ya? tanpa potongan hewan itu harga sama. Tapi kan kalau misalnya dia udah habis dagingnya, masa Pak Jody nggak ngambil stok dari tempat lain? Bisa, teman-teman ngambil. Oh, dari sini. Iya, dari sini apa dari pasar mana, bisa di jantung apa gimana ngepel. Ya kalau kayak gitu, Lanter gitu kalau ya. kayak gitu bukan dari satu supplier ya Iya. Pak, dari banyak gitu. Kalau istilahnya kita lagi kekurangan gitu. Iya. Oke, Ya. mudah-mudahan laris ya Pak ya. Amin ya. Tuhan berkati. Makasih Pak Ya, Jody. Oke teman-teman, sekarang kita coba cari pembeli yang ada di sini. Tanggapan mereka lah pokoknya. Oh iya, yuk. Oh iya, ini ada nih pembeli daging. Sekarang ini kan harga bahan pokok, harga daging itu udah mulai naik ya Mbak ya. Ini gimana nih Mbak? Mbak kayak sering belanja kan pasti ke pasar. Gimana tuh Mbak tanggapannya? Daging mah belum ada. 3 hari sebelum puasa kan biasanya kata bapaknya. Naiknya sekarang sih belum ya. Sekarang kan belum. Iya. Jadi tanggapannya gimana Mbak dengan bahan-bahan pokok yang udah mulai naik jelang Ramadan? Wah. Mau gimana lagi? Nggak punya pilihan ya? Cabai Udah mulai 80.000. Barusan beli setengah 40.000. berasa. Berasa ya. Udah mulai berasa. Cuma itu kan udah selalu terjadi setiap tahun tuh Mbak. Gimana tuh Mbak? Tapi ada aja lah rezekinya mah. Nih, ini bagus pemirsa, ini perlu dicontoh gitu kan, Ya, tidak mau gimana mengeluh. lagi? Coba Mbak dijelaskan gitu, biar jadi masukan, biar jadi apa? Inspirasi. Ini tadi Mbaknya bilang pasrah, tapi ya rezeki itu selalu ada. Iya. Ini aja pasti ada aja rezekinya, dijalanin aja. Kalau untuk ada strateginya nggak, misalnya nyetok dulu, Nyetok dulu sebelum nimbun gitu? sebelum nggak nimbun. Oh, Saya iya. ya nyetok secukupnya lah ya, supaya nanti misalnya ada tamu datang, udah nggak kehabisan banget Wah lah. pasti kalau itu ya. Yang nggak yang pokok. Yang biasa ibu-ibu kulkas pasti harus ada. Stok sewajarnya Stok lah ya. daging, stok ikan, stok sayur. Tapi kalau Mbak Yeti sendiri rutin belanja langsung ke pasar atau memang masih pakai online sekarang biar mempermudah gitu? Enggak, pasar sama paling telepon. Oh gitu. Telepon tukang sayur langganannya. Kalau ke daging baru sendiri langsung. Iya, ini mah langganan udah dari lama sekali, padahal aku rumahnya jauh. Tinggal di mana? Pak? Jati warna. Jauh ya. Kenapa Bu? Kenapa bela-belain datang ke sini dagingnya lebih seger kah atau Segar. ukurannya lebih pas gitu? Segar ya Pak? Pas ya ukurannya. Harganya sama ukuran Harganya, dagingnya. Iya. Enggak, dia paham untuk apanya gitu loh Mbak. Oh. Jadi misalnya untuk rendang atau untuk apa, ya udah. Udah Jadi paling nggak pas enak. ya. Iya. Jadi Oke. pas udah masak udah pas, udah nggak salah. Gitu ya. Jadi memang kalau ibu-ibu kayak gitu ya. Iya. Ukuran dan takaran tuh harus pas Harus gitu. pas. Nggak peduli harga naik, yang penting ukuran takaran pas. Iya, pas
Rasa itu harus pas dan enak, jadi puas ya. Siap, makasih Ibu, selamat berbelanja. Yuk, kita coba cari lain. Belanja ini dia telur, ini kesukaan segala umat. Telur. Ya Bu ya. Telur tuh kesukaan segala umat. Anak kecil sampai dewasa. Gimana Bu, penjualan telur saya ke situ boleh ya Bu? Gimana Ibu penjualan telurnya? Akhir-akhir ini lagi naik. Kalau penjualan lagi naik, amin ya Bu ya. Harga naik, penjualan naiknya nih Bu? Enggak. Lagi slow. Berapa hari ini lambat atau setelah naik baru? Naik agak lambat. Kapan Ibu naiknya? Udah 3 hari. Oh baru 3 hari lah ya. Baru 3 hari ini aja yang sepi. Berapa sekarang? 28. Kalau yang telur, oh ini 28. Kalau telur puyuh? Itu seapa? Kalau misalnya biasanya orang nggak terlalu rajin beli telur puyuh sih gitu. Biasanya kalau orang beli telur puyuh tuh dia hitungannya gimana Bu? Ada yang per kiloan, ada yang per biji. Kalau per biji itu 400, kalau kiloan itu kan 38. Sama kalau dulu harganya? Kalau dulu 35. Ada 3.000. Sekarang ini kalau jualan karena Ibu nunggu aja di sini atau udah mulai sebarin nomor gitu kan pelanggan-pelanggannya? Nunggu aja. Oh gitu. Kenapa Bu nggak bagi-bagi nomor WhatsApp? Ke saya juga bisa loh Bu bagi nomor WhatsApp. Biasanya gampang beli telur gitu kan. Saya nggak bisa. Iya saya nggak punya waktu Bu ngantri gitu. Bayar di kasir gitu kan. Gimana Bu? Boleh nggak Bu? Ini saya catat loh beneran nomor Ibu. Nanti kedengeran sama ini. Kita catat, nanti kita catat. Oh gitu Bu. Kenapa nggak? Ibu nanti kalau mau pesan pakai saya gitu Bu? Belum ikut. Belum ya. Ngambilnya kalau kayak gini dari mana aja Bu? Dari Blitar. Pemasoknya? Iya. Dari Blitar. Kenapa dari Blitar? Ya, mungkin gudangnya di sana kali ya. Oh, udah dari sana. Dari Blitar dari sana sini. Sempat kepikiran mau coba cari di dekat-dekat sini gitu. Siapa tahu ada yang harganya lebih murah meskipun bedanya cuma 1.000 atau 500. Ya, kalau lagi mahal begini ya, tapi sama. Apa kalau di sini memang udah ada kewajiban pemasoknya? Oh, dari sana aja. Tidak. Kalau di sini bayar sewa berapa Bu? Ini tidak sewa, ini sendiri. Oh, dia udah punya sendiri. Kan cuma hak pakai, bukan jual. Berarti setiap bulan nggak perlu bayar lagi ya, udah cuma langsung datang jual aja. Iya. Biasanya kalau dalam satu hari itu biasanya bisa ngejual omset seharinya gitu Bu? Dibilangin Ya nggak apa-apa, jualnya aja atau nggak berapa kilo telurnya biasanya. Kesana dong Bu, nanti masa pemirsa saya dikasih punggung Ibu muka cantik-cantik, masuk dong. Ih masa sih, salaman dulu. Ke situ dong Bu. Gitu. Tuh baru tadi dibilang terima kasih dulu dari tadi di budi roll. Kalau sehari biasanya sebelum harga naik gitu, biasanya jual telur berapa kilo sehari biasanya? paling 80 kilo. 80 kilo. Itu udah yang paling maksimal. Iya. Sebelum Covid lebih tinggi. Iya. Sebelum Setelah Covid tambah turun. Iya ya, rata-rata semua setelah Covid turun ya. Kalau sekarang ini setelah naik harganya Ya, makin turun ini sekarang. berapa tuh Bu? 50, 60? 60. 60 kilo. Iya. Tapi masih puji Tuhan alhamdulillah lah Bu, masih laku ya. Amin. Ya kan, kecuali kalau kosong banget gitu. Kasih tahu dong pemerintah. Coba dulu Bu. Ini ada pesan loh dari para pedagang. Coba pemerintah katanya jangan naik terus harga kebutuhan pokoknya, apalagi jelang Ramadan ya Bu ya. Ini suara dari para pedagang di pasar tradisional Keramat Jati. Itu memang pasti akan diupayakan oleh pemerintah gitu ya. Pasti akan diupayakan. Makanya saya turun nih makanya untuk mendengar langsung dari ibu yang kece-kece ini. Kalau baru lihat cantik banget. Ah masa sih Bu? Nomor sepatu berapa Bu? Beneran nanti. Nanti saya beli ya kamu telurnya. Ntar kita tukar nomor handphone ya gitu. Iya berarti pemirsa ini kalau dalam satu hari biasanya 80 kilo sebelum ada kenaikan harga. Tapi ini 3 hari terakhir ya Bu ya.
3 hari terakhir nih penjualan telur di sini menurun sekitar 50-60 kilo per kilogramnya. Tapi memang penurunan penjualan ini sebetulnya sudah terjadi dari setelah COVID, ya kan ya. Karena mungkin itu Bu, orang sekarang kan juga udah sibuk ya. Jadi untuk bisa masuk ke pasar tradisional atau ke supermarket, waktunya yang nggak ada. Berarti kalau kayak gitu Ibu udah perlu aktif nih Bu. Nih tuh, handphonenya nih kece loh, harus aktif Bu. Ibu, nanti ini nomor saya kalau beli telur WhatsApp ya gitu. Ini saya jadi sekalian menyuarakan digital nih ke para UMKM. Makasih Ibu. Anggi Pasari Bu Ibu. Sama-sama. Sukses Ibu ya. Kenapa? Supaya dia nanti kalau nggak rusak kan bisa langsung kita ganti. Oh, baru tahu loh. Semua memang. Enggak semua. Baru tahu loh. Kenapa Bu? Oh, jadi kalau misalnya para pembeli nih mau beli telur di tempatnya Ibu Ati, ini bagus nih pemirsa. Jadi ada pengekernya. Diputar-putar gini Bu. Ada pengekernya. Untuk apa? Kalau apa? Taunya gelap dari mana? Taunya gelap dari mana? Kirain kalau kayak begini ada yang gerak gitu ada ayam mestinya. Begini ada yang gerak gitu ada ayam mestinya. Kok saya ngelihatnya sama-sama aja Bu, gelap terang. Oh gini ya, maksudnya ini terang ya? Gimana Bu? Taunya? Nah kan beda. Kan beda. Itu kan beda gelap. Beda. Oh. Nah, jadi kalau dia rusak, Coba teman-teman di zoom ke sini. Jadi ini kalau ditaruh nih gelap. Jadi nggak ada bayangan gitu ya? Oh ini rusak nih. Oh iya bener nih ini. nah ini kan terang semua. Nggak bisa kelihatan nggak? Ini kayak gini nih. Ini kalau begini sih kelihatan Bu. Nah, Oh. ini kan, nah ini kan terang semua. Nah, ini kan gelap. Iya ini atasnya gelap nih. Oh, wah juara. Saya baru tahu pemirsa. Tapi tidak semua memang seperti itu. Nggak semua tempat telur ya. Berarti memang harus belanjanya di Bu Ati ini di lantai 2 ya ini ya Pasar Kramat Jati. Jadi kalau beli telur nggak akan ketipu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya gelap, berarti tandanya telurnya rusak. Nggak akan dikasih ke pembeli, akan dikembalikan ke pemasoknya. Cakep Ibu. Orang jujur nanti pahalanya besar. Kan Makasih. sama-sama puas. Biar sama-sama puas. Tuh, dengerin tuh bapak-bapak. Makasih Bu Ati. Belanja sesuai kebutuhan. Ya, betul. Biar nggak terlalu terasa duitnya lah. Itu strategi loh pemirsa, ya kan? Hah? Itu strategi. Iya. Ibu-ibu tuh Jangan terlalu beli barang-barang ya bahan-bahannya yang wah gitu. Hai Ibu, aman Bu penjualan? Aman ya. Wah ini bumbu ya? Bumbu, wah ini kesukaan ibu saya. Seger tuh kayaknya Pak. Seger. Pengen sih jajan tapi nggak bawa dompet. Pakai QR code bisa nggak? Perlu tuh Mas. Apa namanya pedagang-pedagang mulai diedukasi. Itu Bank DKI tadi kan untuk QR code ya. Iya. Jadi pedagang-pedagang nih Pada bisa pakai kris juga. bisa belanja pakai QRIS, QR code gitu. Udah belanja Ibu? Ya, Sudah belanja? Hampir selesai. Kalau belanja sini setiap hari Bu? ya. Setiap hari belanja ke sini. Gimana nih Bu kalau barang-barang atau bahan-bahan naik? Ada sedikit sih.
Asik. Saya hari ini tuh senang sekali loh pemirsa ketemu dengan para pembeli yang apa namanya, yang dewasa gitu. Naiknya cuma sedikit. Terus kalau tadi yang di atas, ya nggak apa-apa, harga naik. Nanti berkat juga naik gitu. Amin lah. Tapi ada Masih ada barang. oh, ya bahan-bahan pokok banyak yang naik. Daging naik. Bentar lagi sih. Telur Belum naik. terlalu sih. Sedikit sih tipis. Jadi tidak ada masalah Nggak ada masalah. sih. Karena kalau barang atau bahan pokok naik, berkat juga naik. Emang sih mengeluh juga orang-orang, namanya ibu-ibu ya, mengeluh juga sih. Tapi emang harus begitu kali ya. Kalau dari ibu sendiri menyiasati Nah, supaya nggak pusing gitu. Ya disederhanakan aja. Gimana tuh? Ya istilahnya disederhanakan, belanjanya jangan di tempat yang mewah-mewah. Belanja sesuai kebutuhan Ya, aja. betul. Biar nggak terlalu terasa duitnya lah. Itu kan strategi loh pemirsa, ya kan? Hah? Itu strategi. Iya, iya, Untuk iya. ibu-ibu tuh Jangan terlalu beli barang-barang ya bahan-bahannya yang wah gitu. Misalnya yang kualitasnya terlalu. Kan pakai sehari, belanja sehari. Oh, gitu ya. Kebiasaan orang mungkin belanjanya langsung gerantungan gede untuk 1 minggu, 1 bulan. Iya. Kalau kita belanja sehari untuk sehari, jadi tak terlalu inilah. Nggak bagus tuh kualitasnya, tapi nggak terlalu mahal. Gitu. Terima kasih loh itu. Itu Oke. namanya jadi pembeli yang bijaksana. Oh, gitu ya. Iya, beli sesuai kebutuhan. Terima kasih Ina. Oke. Senang saya hari ini pemirsa. Saya tuh hari ini ketemu dengan para pembeli yang menurut saya cukup dewasa dalam menyikapi harga bahan pokok yang selalu naik jelang Ramadan. Karena sebetulnya kenaikan bahan-bahan pokok itu kan nggak baru hari ini aja, tapi memang selalu terjadi berulang kali. Kalau tadi saya juga sudah sempat sampaikan, jelang Ramadan, terus Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru. Jadi caranya kalau tadi itu beberapa pembeli bilangnya belinya sesuai kebutuhan. Jadi nggak akan terlalu terasa. Jadi kalau sekali beli langsung jebret gitu bayarnya gede karena belinya banyak, belanjaannya banyak, memang berasa banget pengeluarannya jauh lebih besar. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya satu hari itu makan berapa kali, di dalam rumah itu ada berapa kepala gitu. Ya dilebih-lebihin dikit supaya jangan sampai nantinya ada istilah orang tua saya tuh mubazir gitu, terbuang dengan sia-sia, entah basi atau kadaluarsa atau sayur misalnya udah nggak fresh lagi gitu. Itu siasatnya. Mumpung ada Bu Yuni, langsung aja saya todong di sini sambil jalan. Saya lumayan senang nih Bu hari ini jalan-jalan ke Pasar Keramat Jati. Iya, alhamdulillah. Senangnya pertama udah rapih. Iya. Terus yang kedua pembelinya nggak ngeluh. Jadi udah tahu nih barang akan naik gitu kan ya. Bahan pokok naik, telur naik, segala macam naik gitu. Jadi sudah bisa menyiasati pembelian yang seharusnya tuh gimana gitu. Dan tadi pedagang juga nggak terlalu mengeluhkan sih. Ya ada keluhan itu supaya jangan naik setiap tahun gitu ya untuk bahan-bahan pokok. Tapi semuanya kalau saya lihat sih masih dalam tahap wajar atau mungkin karena baru sekarang ya belum deket ke puasa. Itu gimana tuh Bu Yuni kalau ngelihatnya Bu? Ya kalau menurut saya sih Lanjut aja Bu. Ya sampai saat ini memang barang-barang di pasar itu harganya memang sudah naik ya, tapi barangnya kan masih tersedia. Jadi kalau bagi pedagang itu yang penting barang tersedia. Pedagang? Ya, bagi pedagang itu yang penting barang tersedia. Kalau bagi pembeli kan yang penting murah. Gitu yang penting jangan mahal. Ya, kalau pedagang yang penting barangnya ada tersedia. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun, itu pedagang. Jadi kalau pembeli kan maunya yang murah. Tapi kan seperti Mbak Anggi tadi lihat sendiri ya, kalau sekarang pembeli sudah bijak. Kalau naik ya nggak apa-apa, yang penting barang ada gitu kan. Jadi mungkin aja kalau sekarang harganya naik, biasa belinya 1 kilo jadi setengah kilo. Jadi imbasnya kalau barang naik itu yang tadinya beli sekilo jadi setengah kilo, jadi penjualan pedagang juga menurun. Gitu. Sepertinya menurun, tapi sebetulnya bukan menurun sih Bu, tapi lebih kayak ke
lebih kepada seadanya perharinya ya. Iya. Kalau dulu kan per hari langsung beli Iya. banyak gitu. Iya, sekarang udah Lebih sedikit, tapi kan rutin Iya. sebetulnya. Sebenarnya sih ibu-ibu rumah tangga tuh memang seharusnya belanjanya ke pasar tradisional yang setiap hari kan jadi fresh, segar gitu ya. Iya. Kalau belanjanya ditumpuk-tumpuk kan malah kurang sehat gitu. Betul, ya ini sekalian berarti supaya belanjanya ke tradisional. Iya. Ibu, tapi kalau stok minyak goreng nih Bu ya, Ya, stok minyak goreng itu kan sering kali nggak ada barangnya. Iya. Nah itu kenapa Bu? Ya. Bisa aman nggak nih Bu nanti? Kalau saat ini nggak terlalu aman nih hari ini ya, sampai Iya. hari ini karena gini, kalau tempo hari yang minyak sedang kosong-kosongnya itu yang mahal pun nggak ada, yang murah pun nggak ada. Kalau hari ini yang bermerek-merek itu ada, aman semua yang bermerek. Yang agak sulit itu minyak kita. Kenapa? Karena minyak kita itu yang diserbu karena harganya HET, harga 14.000. Jadi itu yang paling diserbu. Harga 14.000 sudah dikemas, sudah bersih ya kan. Jadi orang yang dicari itu, karena sementara ini kan kalau yang bermerek selain minyak kita itu paling murah-murahnya kan 18.000. Kalau bagi pedagang makanan kan pasti berhitung. Kalau selisihnya sampai 3.000, 4.000 kan sudah Berasa. Ya berasa. Kalau belinya banyak kan terasa sekali. Apalagi kalau belanjanya setiap hari ya. Iya. Kalau sudah sampai harapan Mbak, harapan kita sih kepada pemerintah ya. Kalau bisa minyak itu ada kontinu, jadi supaya masyarakat juga bisa menikmati harga yang murah minyak kita. Sekarang kan mereknya minyak kita itu, minyak yang harganya HET. Itu aja sih. Itu ya harapannya ya. Jadi harapannya ada 2 hari ini kalau saya rangkum. Sebisa mungkin jangan ada kenaikan bahan pokok setiap tahun. Dan juga stok minyak harus ada. Jadi tidak mempersulit para pembeli untuk membeli minyak goreng begitu ya Bu? Iya, kalau ada di pasokan, kalau ukurannya itu memang pasar tradisional Mbak Abi. Kalau pasar tradisional ini barangnya ada, aman. Masyarakat kan juga belanja di pasar tradisional. Jadi kalau minyak kita ada di pasar tradisional, di toko-toko, udah pasti aman. Iya. Dan itu harapan kita menjelang puasa ini, menjelang Lebaran ya. Jangan sampai nanti udah menjelang Lebaran banyak permintaan, barangnya nggak ada. Ya. Saya rasa pemerintah juga pasti sedang mengusahakan itu sih, supaya stok barang tetap ada, khususnya minyak goreng. Dan saya juga yakin pemerintah pasti berusaha juga bagaimana bisa menstabilkan harga, khususnya kebutuhan pokok nih semoga. jelang Ramadan. Ya, kita berdoa sama-sama. Harapan mudah-mudahan segera direalisasikan. Terima kasih sekali Bu Yuni untuk waktunya dan sama-sama. sudah mengizinkan saya beserta tim jalan-jalan di Pasar Keramat Jati. Tadi ketemu teman-teman Terima pedagang kasih lain. juga ya sudah mendengarkan keluhan pedagang dan harapan kami selaku pedagang. Selalu. Thank you Bu Yuni. Ya, terima kasih Sehat-sehat Mbak Bu Yuni. Ani. Ya itu tadi pemirsa, kita udah sama-sama dengar curahan hati baik dari sisi pembeli maupun pedagang. Kalau dari sisi pembeli memang tidak bisa dihindarkan lagi yang namanya kenaikan bahan pokok setiap tahunnya, khususnya jelang Ramadan. Jadi kalau dari sisi pembeli ini adalah bagaimana mengatur pola belanja lebih bijak lagi. Yang biasanya sekali belanja itu langsung banyak karena takut kehabisan atau takut nanti harganya melambung tinggi. Kalau sekarang itu belanjanya udah per hari atau per 3 hari sesuai dengan kebutuhan di rumah. Dan ini juga bagus karena untuk menghindari adanya makanan yang terbuang atau makanan basi. Plus kalau beli sayur-sayuran atau buah-buahan akan lebih segar karena dibelinya ini kan per 1 atau per 3 hari. Nah kalau dari sisi pedagang ini ada harapan kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok supaya tidak ada lagi kenaikan harga karena mengingat juga daya beli masyarakat saat ini memang lagi lemah. Jadi diharapkan stabilitas harga bahan pokok itu bisa segera dilakukan oleh pemerintah dan yang paling penting adalah stok barang tetap ada, khususnya minyak goreng. Jadi jangan sampai nanti harganya nggak naik tapi stok barangnya yang nggak ada. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.